Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini kita kembali masuk di dalam ibadah online. Seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa perkembangan daripada COVID-19 varian Omicron ini mulai meninggi saudara. Dan bagi kita orang-orang percaya, ya kita tidak tergantung oleh berbagai hal itu, kita tetap jalan saja. Ya meskipun lewat ibadah online seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau kita harus tetap antusias, kita harus tetap semangat, kita berikan respon yang benar, bahkan responsif. Ya, jika itu menjadi rema bagi saudara, katakan amin di dalam live chat atau di kolom komentar. Saudara sekalian, waktu minggu yang kemarin kita membahas bersama-sama mengenai orang yang dipenuhi oleh Roh dan juga dipimpin oleh Roh. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan firman pada pagi hari ini, saya mengajak untuk setiap kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Ada perkara-perkara yang luar biasa, ada hal-hal yang dahsyat yang sudah Kau lakukan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami, apabila kami datang kepadamu bersama-sama, menaikkan syukur kami, Tuhan, biar itu menjadi dupa yang harum bagi Engkau saja. Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir pemberitaan firman. Tuhan, memang kali ini kami beribadah secara online. Kami dalam keadaan terbatas, ada di rumah kami masing-masing, tidak bersama-sama di dalam gedung ibadah. Tuhan, kami percaya Engkau tetap hadir, Engkau tetap mengurapi, Engkau urapi hamba yang berbicara. Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Engkau semakin nampak, hamba di belakang-Mu saja. Oh Tuhan, urapi dari bibir hamba-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami sekaliannya. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku, orang yang dipenuhi Roh, orang yang dipimpin oleh Roh, dia adalah pribadi yang menanggalkan segala kedagingannya, yang menanggalkan segala kebiasaan-kebiasaan atau keinginan daging yang ada di dalam kehidupannya, yang menguasai kehidupannya sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dia, sebelum dia menyadari bahwa seluruh kehidupannya harus dipersembahkan bagi Tuhan. Saudaraku, dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh, bukan saja terbatas dengan kita berbahasa lidah, dengan kita mengalami perkara-perkara supranatural dalam kehidupan kita. Dipenuhi dan dipimpin oleh Roh, menandakan kehidupan kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menanggalkan segala kehidupan daging kita, saudaraku. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa pada saat kita dipenuhi Roh, kita ingat kembali Tuhan menjanjikan dan memberikan Roh Kudus kepada setiap umatnya, bukan supaya manusia itu merasa senang atau merasa puas dan sebagainya, tetapi kembali lagi untuk melakukan amanat agung yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah suruh kepada kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia tidak saja sampai kepada satu titik di mana kita puas diselamatkan, tetapi kita harus bergerak untuk memberitakan kabar baik itu, untuk memberitakan kabar keselamatan itu bagi banyak orang, saudara. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita sekaliannya. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kita mendiami tubuh jasmani ini, saudaraku, ada potensi atau ada kecenderungan untuk kita bisa melakukan dosa, bisa mengikuti keinginan daging. Saudara, keinginan daging seperti disebutkan di dalam Alkitab sudah nyata. Saudara bisa lihat di dalam Galatia pasal 5 sebelum ayat 22, saudara bisa lihat berbagai keinginan daging di sana dipaparkan, saudaraku. Dan saudara, apakah hari ini kita akan membahas bersama-sama apakah yang menjadi hasil orang yang dipimpin oleh Roh? Yang menjadi hasil orang yang dipenuhi, dipimpin oleh Roh adalah buah Roh, saudaraku.
buah roh. Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di situ katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, apabila kita mendapatkan sebuah tugas baru taruhlah, ya, yang belum pernah kita tahu tugas itu, lalu kemudian tiba-tiba kita dapat tugas dari pimpinan kita, saudara, kita pasti akan mendapatkan petunjuk. Kita pasti akan diikut sertakan dalam sebuah training untuk menjalankan tugas tersebut, sehingga tugas itu dapat terselesaikan dengan tuntas, sampai tuntas selesai, dan dikerjakan dengan baik, dikerjakan bahkan seperti harapan bos, harapan pimpinan, dapat dikerjakan di atas rata-rata, atau dikatakan excellent, saudaraku. Maka pimpinan kita atau bos kita, dia akan mengikut sertakan kita kepada sebuah training, saudara, yang tadi saya katakan. Contoh misalnya, perusahaan di mana kita kerja mau supaya di dalam perusahaan kita itu menggunakan sistem komputerisasi yang terbaru. Maka sekalipun kita sudah lulusan daripada IT, ya, yang namanya teknologi yang terus mengalami perkembangan, pastilah kita harus mengikuti training tersebut. Apalagi program yang diperkenalkan, program yang akan digunakan, sistem komputerisasi yang akan digunakan di perusahaan kita itu tergolong baru atau yang terbaru. Nah, saudaraku, kita pasti akan disuruh untuk mengikuti training tersebut. Mau 3 hari atau seminggu, bahkan mungkin secara berkala tiap bulannya, dengan pantauan oleh para ahli yang memiliki sistem komputer itu, sampai kita bisa dan akhirnya dilepas jalan sendiri, saudara. Saudaraku, Tuhan kita memberikan perintah melalui hambanya, melalui Rasul Paulus, untuk kita hidup oleh Roh, untuk kita dipimpin oleh Roh, bukan tanpa bekal, saudara. Tuhan memberikan bekal. Ya, jika kita hidup oleh Roh, jika kita dipimpin oleh Roh, maka kehidupan kita akan menghasilkan kasih, akan menghasilkan sukacita, akan menghasilkan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku, kita lihat satu persatu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bandingkan apabila kita setelah dipenuhi oleh Roh dan sebelum kita dipenuhi oleh Roh atau dipimpin oleh Roh, bagaimana kehidupan kasih kita, saudaraku. Kalau kita berbicara mengenai kasih, kita teringat akan hukum kasih. Hukum kasih ada 2 yang paling terutama. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama. Saudara, dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita dimampukan untuk kita membuktikan senantiasa, setiap waktu, kalau kita mengasihi Tuhan. Dengan kita dipimpin oleh Roh-Nya, kita diingatkan kalau kita harus melakukan kasih kepada sesama. Saudaraku, jika kehidupan kita dikatakan dipimpin oleh Roh, namun di dalam keseharian kita itu berbeda dengan pada saat kita ada di gereja, di dalam persekutuan rumah Tuhan secara bersama-sama, saudara, itu nol belaka. Karena tujuan kita dipimpin oleh Roh adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menampilkan kasih. Itu, saudara. Buah roh yang pertama yaitu kasih. Saudara, ada berbagai tindakan atau bukti nyata kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama. Tetapi pertanyaannya, sudahkah
kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, jika kita berbicara mengenai kasih, itu gampang sekali. Tetapi yang susah, yang sulit adalah melakukannya. Saudara, sebagai manusia, kalau kita mempraktekkan kasih eros, itu tidak susah, saudara. Tetapi bagaimana kalau kita mempraktekkan kasih agape? Kasih daripada Allah sendiri. Yang mengasihi walaupun, yang mengasihi meskipun. Dan itu Tuhan inginkan kita terapkan bukan saja kepada Tuhan, tetapi kepada sesama. Saudara ingat, hukum yang terutama itu sama, saudara, kedudukannya. Antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, Tuhan katakan kedudukannya sama. Jadi, jikalau kita dikatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih membenci orang lain, kita masih seringkali menyimpan akar pahit kepada orang lain, berarti kita belum sepenuhnya menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian, tanpa kita sadari, kita sedang menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Rencana Allah dalam kehidupan kita adalah agar kehidupan kita ini menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Sehingga dikatakan kalau kita menjalankan atau kita melakukan amanat agung Tuhan. Saudara, apa yang kita mau lakukan lagi? Selain di dalam kehidupan ini kita isi dengan melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kekekalan, kalau kita berbicara mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, sama sekali berbeda dengan hal-hal yang bersifat fana. Biarkan saja orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mereka berbicara tentang hal-hal yang fana, yang tidak kekal, yang sementara, yang dapat dimakan ngengat dan karat. Tetapi dirimu yang dipenuhi oleh Roh-Nya, yang dipimpin oleh Roh-Nya, pada saat kita berbicara mengenai melakukan kehendak Tuhan, pada saat kita berbicara mengenai apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita, itu berarti kita akan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti kita akan berbicara mengenai kekekalan, saudara. Mari kita sadari bahwa waktunya kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Saudara, ada terlalu banyak waktu mungkin di dalam kehidupan kita. Di masa-masa lalu kita buang begitu saja. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita katakan kepada Dia, Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh dengan menghasilkan kasih yang sejati, kasih yang seperti Engkau ingini. Karena itulah kita. Kalau kita mengaku kita dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh, yang keluar adalah kasih. Yang terwujud dalam kehidupan kita adalah kasih. Jika kita memperlakukan orang lain dengan pilih-pilih lewat sebuah penilaian pribadi kita. Ingat, penilaian pribadi, bukan penilaian daripada firman Tuhan, bukan penilaian daripada Tuhan. Yang seharusnya kita sebagai orang percaya, pada saat kita melihat orang, pada saat kita menilai seseorang, kita bukan menilai dengan mata jasmani kita, saudaraku. Tetapi kita menilai dengan kebenaran dari firman Allah. Karena itulah indikator atau ukuran yang benar sebagai orang-orang percaya pada saat kita menilai orang lain. Ingat, saudaraku, pada saat kita menilai seseorang, bukan dengan ukuran kita sendiri. Kalau kita katakan kita mau mengasihi, biarlah kita mengasihi
Tuhan mengasihi sesama, dan pada saat engkau mengasihi sesama, engkau mengasihi seluruh, tidak pilih-pilih, saudaraku. Seringkali saya mendengar sejak saya masih kecil, ada orang-orang atau ada anak-anak yang terbentuk dengan pola pikir yang salah, dengan membedakan suku bangsa. Saudara, kita ada di Indonesia dengan berbagai suku bangsa di dalamnya. Kita nggak usah berbicara mengenai Indonesia yang begitu besar skupnya, tetapi cukup di kota Jakarta saja, atau tempat di mana saudara berada, mungkin di Yogyakarta, mungkin di Surabaya. Nah, saudaraku, di dalam kota kita ini ada berbagai macam suku bangsa. Saudara bisa sebutkan sesuai dengan tempat saudara masing-masing. Nah, jika kita di masa yang lalu, sewaktu kita belum mengerti mengenai dipimpin oleh Roh, kita masih menilai seseorang, oh dia bukan dari suku yang sama dengan saya, jadi dia kurang layak menerima kasih dari saya. Tetapi sekarang, saudara, sejak engkau mengenal kebenaran firman Allah, sejak engkau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, ayo rubah kehidupan kita. Jangan lagi kita memandang orang lain dari suku bangsanya, dari rasnya, dari warna kulitnya. Saudara, seringkali orang-orang yang memiliki warna kulit yang mungkin lebih gelap dari kita, seringkali mereka menjadi korban perundungan atau dibully, saudara. Dikatakan black lah, dikatakan hitam lah, dikatakan Hitachi lah. Sudah tahu Hitachi ya? Saya berbicara bukan sebuah merek peralatan elektronik dari negeri Sakura, tetapi ada kepanjangannya tuh, saudara. Hitam tapi Cina, saudara. Nah, kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh, yang penuh oleh Roh, saudaraku, jika kita mau mengasihi sesama, tidak lagi kita memandang dia dari suku mana. Saudaraku, puji Tuhan, jika saya diizinkan oleh Tuhan untuk menikah dengan orang, dengan kekasih saya yang berasal dari suku yang berbeda. Ya, tetapi apabila dicoba dikaji, dicari, kita dari suku yang sama, saudaraku. Orang Indonesia sebenarnya rata-rata, saudaraku, ya, apalagi dia ada di Pulau Jawa, dia suku Jawa, sesungguhnya lebih besar DNA-nya itu berasal dari suku Tionghoa, saudara. Ya, meskipun ada yang berbeda, tetapi rata-rata, saudaraku, orang-orang yang di Pulau Jawa itu sama. Meskipun warna kulitnya berbeda. Oh, kita bilang dia Ciben. Ya, atau dia mungkin Cina Kota. Dia Cina Benteng. Jadi warnanya beda dengan Cina Kota. Saudara, bagi kita yang hidup dipimpin oleh Roh, kita mengasihi dengan standar nilai dari kerajaan sorga. Tidak lagi dengan standar penilaian dari manusia. Amin. Ya. Nah, saudaraku, itu kalau kita berbicara mengenai kasih. Ya, buah Roh yang pertama. Lalu berikutnya mengenai sukacita. Nah, sekarang ini, saudaraku, kita diuji. Apakah dengan situasi, kondisi sekarang ini, sukacita kita menjadi hilang? Apakah dengan situasi, kondisi yang tidak mengenakan, atau mungkin engkau terbukti setelah dites dan hasilnya keluar positif, apakah sukacitamu hilang? Ya, saudara, ada sebuah pujian, saudara, yang mengatakan sungai sukacita. Ya, sungai sukacita. Apabila kita memperhatikan, ada kata sungai di depannya, saudara. Itu berarti kalau kita lihat, kalau kita mengingat kata sungai, ya, kita mengingat bentuk sungai yang sebenarnya, saudara. Di situ ada aliran air. Ya, apalagi kalau kita mengingat sungai yang besar, misalnya Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, wah, itu sungai yang besar. Ya, saudaraku,
sungai sukacita. Berarti sukacitanya itu seperti gelombang sungai yang begitu besar. Ya, itu dari lagu, saudaraku. Dan apalagi kalau kita berbicara mengenai orang yang dipimpin oleh Roh, dia menghasilkan sukacita. Nah, saudara, itulah yang tadi saya katakan. Saat kita menjalani misi daripada Tuhan, Tuhan memberikan tools, Tuhan memberikan peralatan yang begitu lengkap, saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, tadi kasih, sekarang sukacita. Ya, semuanya diberikan oleh Tuhan untuk memperlihatkan kepada dunia kalau orang yang dipimpin oleh Roh itu berbeda. Ada kasih yang mengasihi seseorang bukan dengan standar nilai dari manusia, tetapi dari Tuhan. Tidak lagi memandang-mandang warna kulitnya, tidak lagi memandang-mandang dari mana dia berasal, tidak lagi memandang golongan ekonominya. Ada di mana? Ya. Lalu sekarang adalah yang kita bahas mengenai sukacita. Saudara, orang-orang sekarang, ya, mereka sedang diuji lagi. Apakah bisa tetap bersukacita di dalam ibadah online seperti ini, saudara? Apalagi langsung kepada firman Allah. Apakah tetap bisa bersukacita? Apakah bersungut-sungut? Dan kemudian ada orang-orang yang mengalami harus dikurangi pendapatannya atau penghasilannya. Atau ada orang-orang yang usahanya mengalami penurunan omset. Bisa nggak tetap bersukacita? Bisa nggak hatinya penuh dengan sukacita? Firman Allah di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan dengan jelas sekali, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, ada satu bagian firman Tuhan lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Nah, saudaraku, bersukacita adalah perintah Tuhan. Dan sukacita adalah salah satu daripada buah roh, yaitu yang merupakan hasil daripada orang yang dipimpin, yang hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. Nah, apabila kita katakan kita dipenuhi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, tetapi tidak ada sukacita, tetapi sukacita tergantung, sukacita kita masih tergantung dengan keadaan, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ayo kita introspeksi. Mari kita periksa. Apakah sukacita kita masih tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada? Atau kita katakan, apapun yang terjadi, aku tetap bersukacita. Sukacitaku penuh. Aku selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita jangan hanya bisa nyanyi, sukacitaku penuh. Ya. Tetapi dalam keseharian, yang keluar adalah sungut-sungut, saudara. Penghasilan kurang, sungut-sungut. Omset kurang, sungut-sungut. Padahal firman Allah bilang, selain mengucap syukur, kita harus tetap bersukacita. Orang yang dipimpin oleh Roh, buahnya atau hasilnya adalah sukacita. Dan sukacitanya tidak tergantung dengan keadaan yang ada di depan matanya atau yang dia rasakan. Saudaraku, ayo kita periksa diri kita. Masihkah sukacita kita tergantung dengan keadaan yang kita alami? Dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Saudara, secara manusia, pada saat kita mendengar hal yang tidak mengenakan, tentu bisa mengganggu mood hati kita. Tetapi biarlah, saudaraku, kalau kita dikatakan kita dipenuhi oleh Roh, kita dipimpin oleh Roh, kalau kehidupan kita mau sepenuhnya dipimpin oleh Roh, maka ingat, salah satu hasil daripada orang yang dipimpin oleh Roh, yaitu sukacita. Yang berikutnya adalah damai sejahtera, saudara. Saudaraku, orang yang menerima atau merasakan hal yang tidak mengenakan, seringkali
hatinya menjadi kalut, hatinya menjadi galau, hatinya menjadi nggak karuan. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh, damai sejahteranya akan terus ada, akan tetap ada. Karena damai sejahtera yang ada di dalam orang yang dipimpin oleh Roh, itu merupakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita semua. Amin. Itulah, saudaraku, itulah bedanya. Itulah tools yang ketiga yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang akan menjadi perlengkapan kita untuk kita menampilkan Tuhan, untuk kita mewarnai dunia ini, sehingga mereka bisa melihat kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka selalu ada damai sejahtera. Saudara, bukan lagi rahasia umum. Ada banyak orang yang memiliki banyak harta, tetapi ternyata kehidupannya belum menemukan damai sejahtera. Dia masih mencari-cari hal-hal atau berbagai stimulasi bagi dirinya agar dia merasakan damai. Mungkin dia pergi ke tempat yang dia inginkan. Dia pergi mungkin ke Kapadokia. Ada yang ingat itu Kapadokia, saudara? Itu keinginanku, gitu ya. Ya, saudaraku, dia pergi ke Kapadokia, tetapi setelah dia pergi ke sana, belum tentu damai sejahtera itu ada di dalam kehidupannya. Dia pergi ke Maldives atau ke Maladewa, belum tentu dia menjadi damai sejahtera. Dia pergi mungkin ke tempat yang paling indah sekalipun. Dia pergi mungkin ikut kapal pesiar yang mewah sekalipun, belum tentu ada damai sejahtera. Damai sejahtera hanya didapatkan di dalam Tuhan. Dan damai sejahtera sekaligus, saya mau ingatkan, itu adalah hasil daripada orang yang menyerahkan hidupnya dipenuhi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, saudaraku. Yang berikutnya, saudara, setelah damai sejahtera adalah kesabaran. Orang yang dipenuhi oleh Roh, orang yang dipimpin oleh Roh, di dalam kehidupannya ada kesabaran. Kesabaran di berbagai hal, saudaraku. Sebagai orang-orang yang pernah menjadi marah. Pastilah ya, saya juga pasti begitu. Ya, pasti pernah menjadi marah. Sebagai orang tua, sebagai mungkin pengguna jalan, sebagai mungkin orang yang sedang mengantri, dan berbagai hal. Seringkali kesabaran kita diuji. Betul bukan? Tetapi kalau kita berbicara mengenai kesabaran, bukan hanya mengenai hal yang tadi, saudara. Ya, kesabaran juga berbicara mengenai menunggu waktunya Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan dengan waktu kita itu berbeda. Diperlukan kesabaran. Orang yang dipimpin oleh Roh, kehidupannya penuh dengan kesabaran. Kesabaran akan waktunya Tuhan. Kesabaran akan timing yang tepat yang Tuhan mau lakukan. Saudaraku, saya ingat sekali sewaktu masa kecil, ya, waktu itu saya ingin sekali memiliki sepeda, saudara. Ya, sepeda, sebutlah sepeda BMX. Wah, senang sekali kalau waktu masa kecil itu apabila dibelikan atau memiliki sepeda BMX. Ya, wah, setiap pulang kerja saya selalu bilang sama papi saya, "Pi, sudah ada sepeda BMX-nya," gitu ya. Atau ada lagi yang lebih kecil deh, nggak usah sepeda, mobil-mobilan, saudara. Saya senang sekali mobilan diecast itu, ya. Saudara, ada janji-janji yang diberikan kepada saya, ya. Tetapi pada saat saya tagih, papi saya bilang, "Sabar, tunggu," gitu ya. Sabar, gitu ya. Nah, saudaraku, itu gambaran saja. Sewaktu kita masa kecil, mungkin berbeda-beda kasusnya, tetapi kita pasti pernah diuji kesabarannya. Ya, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh, hasilnya adalah ada buah Roh, kesabaran. Di dalam berbagai hal.
di dalam berbagai area hidup, di mana di situ diperlukan yang namanya kesabaran. Saudara bisa memunculkannya. Saudara bisa menampilkan hal itu, kesabaran, saudara. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Jika belum digenapi, jika belum dijawab, terus berdoa sampai terjawab. Saya teringat sekali dengan pergumulan kita untuk surat izin, saudaraku. Ya, kita tetap berdoa. Di dalam kesabaran, kita terus menantikan waktu Tuhan kapan itu akan digenapi. Ya, orang yang dipenuhi Roh, orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan memiliki kesabaran. Dia tidak buru-buru mengikuti apa yang biasa orang lakukan. Ya, atau istilahnya ada bilang potong kompas, potong jalur, dan berbagai hal. Pokoknya cepat jadi, pokoknya cepat selesai, pokoknya saya mau instan dan sebagainya. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh, dia dipenuhi oleh kesabaran untuk menantikan waktu yang tepat bagi dirinya. Karena yang memiliki waktu adalah Tuhan. Yang tahu persis akan kapan waktunya tepat itu bagi kita adalah Tuhan sendiri sebagai penguasa waktu, saudara. Lalu yang berikutnya setelah kesabaran adalah kemurahan, saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia kehidupannya ada kemurahan, dipenuhi oleh kemurahan. Kemurahan identik dengan murah hati, saudara. Kemurahan adalah sifat daripada Allah. Kita seringkali nyanyikan, bukan? Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, saudara. Kita seringkali menyanyikan. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kemurahan yang ada di dalam diri Allah, Dia mau juga itu terlihat di dalam kehidupan kita. Itu juga sama bisa diperlihatkan kepada dunia ini lewat hidup kita, lewat diri kita. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh, orang-orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan menampilkan kemurahan itu, saudara. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya ingat sekali ada 2 orang pendeta, mereka sedang berdiskusi. Saya menonton acaranya di YouTube, saudaraku. Ya, dua-dua adalah pendeta terkenal dan berbicara mengenai okultisme. Ya, orang-orang yang bisa mengalami atau terkena okultisme, salah satunya adalah orang yang pelit, saudara. Ya. Kalau bahasa Manadonya saya lupa tuh. Kemarin saya ingat, koncudu katanya. Ya, yang satu abutan bilang jangan koncudu ngana katanya, jangan pelit kamu gitu, saudara. Jadi sebagai orang yang dipimpin oleh Roh, apakah ada kemurahan di dalam kehidupan kita? Mari kita berkaca kepada firman Allah. Saudara, pribadi Tuhan sudah tidak terbantahkan lagi adalah sebagai pribadi yang penuh dengan kemurahan. Makanya ada penulis lagu dan menulis lagu mengenai kemurahan daripada Tuhan. Dikatakan lebih dari hidup. Saudaraku, ayo mari kita periksa diri kita. Jika di dalam kehidupan kita, kita masih kurang murah hati, kita belum memperlihatkan kemurahan terwujud lewat kehidupan kita, mari kita minta kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong saya agar salah satu buah roh ini, yaitu kemurahan, itu dapat juga terlihat dari kehidupan saya, dapat saya lakukan. Saudara, jika kita mengingat orang-orang yang tidak murah hati, atau orang-orang yang kikir, atau orang-orang yang pelit, saudaraku, itu sesungguhnya adalah orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhan. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan, dia tahu bahwa apa yang ada pada dia itu bukan milik dia. Dia hanya dititipkan,
Hartanya adalah hanya dititipkan oleh Tuhan. Jika dia belum mengenal tentang Allah, dia belum mengenal kebenaran yang sejati, dia akan pegang hartanya, saudaraku. Makanya gak heran ada orang dikatakan, ih kikir banget tuh, pelit banget gitu ya saudara. Tetapi orang yang tahu, orang yang sudah tahu tentang kebenaran, bahwa apa yang dia miliki itu merupakan titipan daripada Tuhan, dia harus mengaturnya, dia harus mengelolanya dengan baik, itu saja yang Tuhan kehendaki, maka dia tidak akan kesulitan untuk memperlihatkan kemurahan. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah orang yang penuh dengan kemurahan. Saudara, yang berikutnya adalah kebaikan. Kalau kita melihat kata kebaikan itu umum sekali, saudaraku. Di dalamnya ada berbagai hal yang baik yang kita bisa daftarkan satu persatu. Panjang sekali. Nggak selesai-selesai, saudara. Mungkin ibadahnya bisa sampai sore nih. Tetapi, saudaraku, saya ingin mengatakan bahwa kebaikan yang dimunculkan oleh orang yang dipimpin oleh Roh, kebaikannya adalah segala tindakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, itu adalah kebaikan. Apapun itu. Mau yang kecil, mau yang besar, kepada siapa, atau apa yang sudah saudara lakukan, berbagai hal yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah, dengan perintah Allah, itu adalah kebaikan, saudara. Ya, jika engkau memandang kalau engkau memberikan sesuatu kepada seseorang itu adalah baik, ya sudah, itu adalah kebaikan. Ya, engkau memaafkan seorang, itu kebaikan. Ya, engkau mempersilakan orang lain untuk masuk lebih dahulu ke dalam sebuah antrian, itu adalah kebaikan. Ya, jika engkau mengalah, itu adalah kebaikan. Jadi ada banyak hal kebaikan. Saudaraku, yang terpenting adalah orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang menampilkan buah kebaikan, buah Roh kebaikan, saudara. Sudahkah kebaikan selalu ada di dalam kehidupanmu dan kau tampilkan itu? Saudara, ingat saja bahwa berbagai hal yang sudah kita bicarakan ini dalam rangka mendukung amanat agung Tuhan, dalam rangka mendukung rencana Allah yang luar biasa. Bukan hanya supaya kita dipandang baik oleh orang, bukan untuk kita menjadi punya nama besar dan sebagainya. Tidak sama sekali, saudara. Saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita harus ingat bahwa kita adalah mitra kerjanya Allah. Tuhan ingin kita menjadi mitra kerjanya, yaitu salah satunya menampilkan kebaikan. Dipimpin oleh Roh, menampilkan kebaikan. Berikutnya adalah kesetiaan, saudara. Kesetiaan. Bisa ulangi? Kesetiaan. Haleluya. Saudara, kata setia atau faithfulness dalam bahasa Inggris ini adalah menggambarkan sang halik itu sendiri. Pribadi yang begitu sudah menjadi contoh nyata. Dia begitu setia kepada Allah, kepada kita, kepada Bapaknya yang mengutus dia, dan juga kepada kita, saudaraku. Dia taat, dia setia. Dia melakukan terus bagiannya sampai selesai, sampai akhir, sampai tuntas. Saudara, selain daripada itu, Allah atau Tuhan itu menunjukkan kesetiaannya kepada kita semua tanpa pandang bulu, saudaraku. Engkau baik atau engkau jahat, dia tetap menunjukkan kesetiaannya. Saudaraku, kesetiaan adalah dirinya. Sifatnya faithfulness, setia. Begitu juga dirimu. Engkau dipanggil, engkau dipenuhi oleh Roh, engkau dipimpin oleh Roh, yaitu supaya engkau menampilkan buah Roh kesetiaan, saudara. Jika orang lain tidak setia, engkau adalah pribadi yang setia.
Kita tentu mengingat firman Tuhan yang mengatakan, setialah pada perkara yang kecil. Orang yang setia pada perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Amin. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kesetiaan, ada berbagai hal di dalamnya. Tetapi yang terpenting adalah kita harus mengerti bahwa kesetiaan itu adalah gambaran diri Allah sendiri, saudaraku. Mari kita setia. Mari kita setia. Pada saat kita mengiring Tuhan, mari kita setia. Sampai pada akhirnya, sampai Tuhan memanggil kita. Pada saat kita berumah tangga dengan pasangan kita, marilah kita setia. Apapun yang terjadi, marilah tampilkan buah roh kesetiaan. Bagaimanapun keadaan pasanganmu, begitu mengecewakannya pasanganmu, tampilkan buah roh kesetiaan. Karena engkau adalah orang, karena engkau adalah pribadi yang dipimpin oleh roh. Pribadi yang dipimpin oleh roh adalah pribadi yang hidup di dalam kesetiaan. Haleluya. Yang berikutnya adalah kelemah lembutan, saudaraku. Kelemah lembutan bukan berbicara mengenai gestur tubuhnya lemah gemulai. Bukan, saudara. Ya. Kelemah lembutan itu berarti dia memiliki roh yang menurut. Ya, kelemah lembutan. Beberapa hari yang lalu dibahas di dalam renungan, saudaraku. Ya, orang yang lemah lembut itu yang dicari oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut itu berarti dia selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku, pakai aku. Pada saat dia mendengarkan suara Tuhan lewat apapun, lewat firman Allah di dalam ibadah online maupun onsite atau hybrid gitu ya, atau mungkin pada saat dia sedang membaca firman Allah, atau mungkin dia mendengar nasihat daripada orang tuanya, atau mungkin dia mendengar masukan daripada suaminya, atau dari istrinya, atau dari temannya, atau dari kakak rohani, atau dari siapapun juga, dia mau menerimanya. Dia dengan terbuka menerimanya. Jika itu adalah kebenaran pada firman Allah, jika itu adalah yang menjadi pesan Tuhan kepada dirinya, dia mau terbuka, dia mau taat, dia mau mengikuti. Itulah lemah lembut, saudaraku. Kelemah lembutan. Ya, bukan menampilkan pribadi yang lemah gemulai, bukan, lain itu, saudara. Ya, inilah sifat ya yang menjadi salah satu buah roh yang luar biasa, kelemah lembutan. Allah memberikan perintah kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Pribadi-pribadi yang penurut kepada kehendaknya. Orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang selalu penuh dengan kelemah lembutan. Dan yang terakhir, saudaraku, adalah penguasaan diri. Jika kita berbicara mengenai penguasaan diri, ini juga berbagai hal, saudara, yang perlu diterapkan. Penguasaan diri harus kita terapkan di dalam berbagai hal. Orang yang dipenuhi oleh roh, orang yang dipimpin oleh roh, dia bisa menguasai dirinya. Dia dapat hidup di dalam penguasaan diri. Saudara, jika engkau tahu engkau punya hobi A misalnya, dan engkau memiliki dana, engkau memiliki sumber daya untuk bisa melakukan hobi A itu, saudaraku, orang yang memiliki penguasaan diri, dia tidak akan berlebih-lebihan untuk menuruti hobinya. Karena dia punya penguasaan diri. Dan orang terlebih-lebih, orang yang dipenuhi oleh roh, orang yang dipimpin oleh roh, dia akan menampilkan pribadi dia akan menampilkan sifat yang berbeda, yang tidak dimiliki orang yang belum mengenal Tuhan mungkin. Ya. Karena mungkin orang yang belum mengenal Tuhan Yesus juga ada yang bisa menguasai dirinya. Saudara, menguasai diri bukan hanya tadi berbicara mengenai hobi atau menuruti keinginan kita untuk memenuhi hobi, tetapi juga mungkin pada saat kita berhadapan dengan orang lain, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Bisa nggak kita penuh dengan penguasaan diri, saudara? Apabila saudara ada di jalan raya dan saudara berhadapan dengan pengendara-pengendara yang lain,
Bisa nggak kau tetap menguasai diri? Ya. Saudara, saya ingin setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin kita benar-benar merenungkan. Jika kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Roh, ke-9 buah roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai hasil daripada orang yang dipimpin oleh Roh. Mari coba kita renungkan. Jika kita belum menerapkannya sepenuhnya, atau jika kita sudah, saudara, mari kita renungkan, apakah kita selalu melakukannya? Kalau belum, mari kita melakukannya. Untuk kita memperlihatkan ada Kristus dalam kehidupan kita. Untuk kita semakin memperlihatkan orang yang dipimpin oleh Roh adalah pribadi yang berbeda. Dan apabila kita berbeda, saudara sadari bahwa saudara akan menjadi seperti bintang yang bercahaya. Saudara, Matius 5 ayat 16 katakan demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya. Ya, supaya banyak orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Allah agar apa yang sudah kita dengar kita dapat lakukan bersama-sama. Agar semakin banyak lagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus lewat kehidupan kita yang berubah, yang tadinya dipimpin oleh diri kita sendiri, sekarang dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Haleluya, haleluya. Mari kita satu-satu dalam doa, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Saya mengajak untuk setiap kita datang kepada Dia dan berdoa bersama-sama menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Kau sudah mengingatkan kami, kalau kami dipimpin oleh Roh, kehidupan kami akan menghasilkan buah Roh. Kehidupan kami akan menampilkan sosok pribadi Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kepada setiap kami. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami untuk kami menjadi pelaku firman, untuk kami menampilkan kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya Tuhan yang Kau mau yang menjadi buah Roh itu, oh kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami bila selama ini mungkin kami lalai, selama ini kami belum sepenuhnya melakukannya. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh semakin dipicu Tuhan. Kami boleh semakin diingatkan untuk kami melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Hamba percaya apa yang Hamba sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan terjadi pada waktunya. Oh Tuhan, sampai terjadi pada waktunya. Sekarang Roh Kudus Engkau berperan, Engkau bekerja menjamah setiap hati pendengar atau seluruh jemaat yang sudah mendengarkannya, yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya.